Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novita Sari, NPM 176120102762. Saya dari semester 7 kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian saya. Bab 1, pendahuluan, latar belakang pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi. Faktor sumber daya manusia merupakan masalah utama yang ada di dalam setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi. Permasalahan tersebut adalah rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap konsumen, motivasi yang tinggi serta gaya kepemimpinan yang baik dan didukung lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan kinerja karyawan. Tetapi beban kerja yang tinggi dapat memicu stres kerja yang akan berdampak terhadap menurunnya kinerja karyawan di Hotel Pipo Sampit. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul Pengaruh Stres Kerja, Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan atau studi kasus pada karyawan Hotel Pipo Sampit. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Hotel Pipo Sampit? Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Hotel Pipo Sampit? Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM. Bagi peneliti, sebagai sarana berlatih berpikir secara ilmiah dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya mengenai sumber daya manusia. Bagi pihak lain, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dengan referensi bacaan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Landasan teori merupakan alat atau acuan yang digunakan untuk membahas serta memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Motivasi kerja menurut para ahli. Menurut Faisal Rifai 2012.253, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Terry George R. yang dialih bahasakan oleh Kartini Kartono 2011 banding 57, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Pengaruh stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Bahwa stres kerja yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya, berarti mengganggu prestasi kerjanya. Dari kinerja karyawan menurut para ahli, yaitu Moeheriono 2010 dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, memberikan pengertian kinerja karyawan atau definisi kinerja atau performance sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai jasa dalam penyusunan penelitian, yang mana diperoleh dari jurnal atas nama Stapani Yuda Junaidi Hasan, Jurnal Manajemen Bisnis STIE IBBI Pol 30 nomor 1 Juni 2018 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Indodacin Presisi Utama Medan. Di sini hipotesis penelitian berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah bisa karena terjadi ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Pipo Sampit,
Diduga ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Pipo Sampit. Diduga ada pengaruh motivasi kerja dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Hotel Pipo Sampit. Di sini kerangka konseptualnya dalam keterangan gambar, variabel pengaruh X1 kepemimpinan, variabel pengaruh X2 lingkungan kerja, variabel pengaruh Y kinerja karyawan. Selanjutnya, bab 3. Bab 3, metode penelitian. Teknik analisis data. Untuk memudahkan menganalisis penelitian dapat menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif bergantung pada kemampuan untuk dapat menghitung secara akurat. Tidak hanya itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang sulit. Yang kedua, kualitatif. Tidak seperti data kuantitatif, data kualitatif memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Namun, kamu tetap dapat melakukan ekstraksi data berguna dengan teknik analisis data yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data, yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan jenis sumber data yang berasal dari koresponden melalui proses atau kegiatan memberi jawaban berkaitan dengan butir pertanyaan atau pernyataan. Dari Sugiono 2010. Wawancara sumber data dengan cara ini dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab atau dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada beberapa karyawan PT Bank XYZ kantor cabang Fatmawati dengan maksud mengetahui permasalahan lain namun tetap berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel terikat Y adalah kinerja karyawan, variabel bebas X adalah kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Uji T atau t-test melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Menurut Priyanto 2014 banding 144 menyatakan bahwa uji t-test digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel X1 atau iklim organisasi dan X2 stres kerja dengan variabel Y kinerja karyawan. Pengujian signifikan koefisien dapat menggunakan tabel. Untuk pengertian dari uji simultan atau uji F atau F-Fisher adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dapat di dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh iklim, organisasi, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan. Untuk lokasi dan waktu penelitian, atau tempat penelitian yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Pipo Sampit, Jalan Pangeran Antasari nomor 27 Sampit, Kalimantan Tengah. Waktu penelitian yang saya ambil dari bulan November 2020 sampai dengan selesai. Untuk daftar pustakanya, ini hanya sebagian yang saya cantumkan di sini. Mungkin Bapak bisa lihat di file Word yang ada saya kirim nanti. Untuk lebih jelasnya Bapak bisa cek di Word saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.